agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan kalian juga bisa menerima ilmu dengan mudah gitu ya. Mari kita siapkan terlebih dahulu, berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, Sofa, silakan dipersiapkan pimpin doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Seperti biasanya ya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu presensi terlebih dahulu untuk teman-teman kita yang mungkin tidak hadir pada hari ini. Kita ketahui bahwa fenomena yang ada di permukaan bumi tersebar tidak merata. Nah, karena itulah kemudian muncul kaitannya dengan suatu pertanyaan. Kenapa sih di daerah A bisa muncul fenomena seperti ini? Tetapi pada daerah B, kenapa tidak muncul fenomena seperti itu? Apa yang terjadi? Kenapa bisa seperti itu? Nah, di sini untuk menjawab pertanyaan tersebut, nantinya kita perlu mengkaji atau mempelajari prinsip geografi. Karena dengan kita mempelajari prinsip geografi, nantinya kita bisa belajar menganalisis berkaitan dengan persebaran suatu fenomena. Sebab akibat daripada suatu fenomena. Kenapa bisa muncul suatu fenomena? Otomatis di sini kaitannya dengan apa? Adanya faktor yang mempengaruhi sehingga fenomena itu bisa muncul. Kemudian apa? Di sini kita juga bisa belajar kaitannya dengan pengumpulan data, pengolahan data, dan juga penyajian data. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita bisa menganalisis kaitannya dengan gejala-gejala, baik itu gejala fisik ataupun juga gejala sosial yang ada di sekitar kita menggunakan prinsip geografi. Silakan kalian ambil selembar kertas, sobek kecil-kecil kertasnya. Contohnya seperti ini, tidak usah berpola. Yuk. Fenomena yang tadi kita ilustrasikan tersebut yaitu gunung meletus, iya tidak? Itu termasuk pada lapisan mana? Pada lapisan litosfer. Kenapa sih gunung itu bisa meletus? Siapa? Oke, Alia. Peristiwa gunung meletus terjadi akibat endapan magma dalam bumi yang terdorong keluar masuk oleh gas yang bertekanan tinggi. Untuk dampak positifnya ada yang menjelaskan? Oke, Saskia. Dampak positif gunung meletus yaitu 1. Akan timbulnya sumber mata air baru. Yang kedua, dapat menjadi objek wisata. Yang ketiga, setelah jangka yang panjang dapat menyuburkan tanah. Ibu akan memberitahu kaitannya dengan hari ini apa saja yang akan kita pelajari, yaitu prinsip geografi. Yang pertama, nanti Ibu akan memberikan materi terlebih dahulu kepada kalian. Setelah Ibu memberikan materi, Ibu akan menampilkan kaitannya dengan video, silakan nanti kalian perhatikan. Setelah itu Ibu akan membagi kalian menjadi kelompok, karena sudah terbagi, sudah gitu ya. Yang kemudian dari kelompok tersebut, nanti Ibu akan memberikan tugas pada kelompok untuk apa? Untuk mencari beberapa artikel tentang fenomena-fenomena. Baik itu bisa fenomena alam, bisa juga fenomena sosial. Silakan kalian cari. Yang kemudian silakan kalian analisis dengan apa? Dengan menggunakan prinsip geografi. Kemudian penyajian nanti seperti yang kemarin Ibu juga sudah menginformasikan, yaitu kita akan menyajikan hasil diskusi tersebut menggunakan bentuk talk show. Masuk yang pertama terlebih dahulu. Prinsip distribusi. Suatu fenomena itu tersebar di permukaan bumi itu tidak merata. Jadi pada suatu wilayah saja, bisa saja di dalam suatu wilayah hanya sebagian yang mengalami fenomena tersebut. Sedangkan sebagiannya lagi itu tidak mengalami fenomena tersebut. Contohnya apa? Lihat Kabupaten Kebumen saja. Beberapa di Kabupaten Kebumen itu tidak semua wilayah di Kabupaten Kebumen itu mengalami tanah longsor. Ada beberapa wilayah, misalnya saja seperti Kecamatan Alian, kalau tidak salah kemarin ya, yang dibahas oleh kelompok. Terus kemudian ada Kecamatan Ayah,
ada Karang Sambung, ada Sadang, ya kan, dan sebagainya. Untuk prinsip korologi ini adalah gabungan dari ketiga prinsip sebelumnya. Ada distribusi, interaksi, dan juga deskripsi. Yang nanti faktanya kita akan sajikan dalam bentuk talk show nanti. Nah, contohnya di sini adalah peristiwa dapat memiliki banyak makna, tergantung bagaimana sudut pandang kita melihatnya. Dan saat ini bersama saya sudah ada 3 narasumber yang akan berbagi sudut pandang untuk membahas tema dalam rangka pre-launching Bangga Buatan Indonesia Kementerian Perdagangan. Narasumber kita yang pertama, Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Salam jumpa Bapak Agus Suparmanto. Ya, makasih, salam. Dan pemirsa, pandemi COVID-19 tidak hanya mempengaruhi dalam bidang kesehatan, namun juga dalam bidang ekonomi, khususnya perdagangan. Dan pada Mei 2020 lalu, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyerukan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Tentunya gerakan nasional ini turut didukung oleh berbagai pihak kementerian, BUMN, swasta, ataupun berbagai asosiasi perdagangan yang ada di Indonesia. Salah satu pemeran utama dalam gerakan nasional ini tentunya adalah usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Nah, Bapak Menteri, marilah kita ini tidak hanya bangga buatan Indonesia, tapi kita harus peduli juga dengan buatan Indonesia. Ayo belilah produk Indonesia. Kita juga sehingga semuanya kita bisa maju dalam perekonomian kita ini. Baik pemirsa, jadi tadi saya rangkum bahwa tips-tips agar UMKM dapat survive di masa pandemi ini, dapat melewati masa-masa krisis ini ya. Akan tugas kegiatan kita hari ini yaitu berdiskusi. Silakan mencari artikel-artikel tentang fenomena-fenomena yang ada, bisa fenomena alam ataupun juga fenomena sosial. Yang kemudian silakan kalian analisis bersama menggunakan prinsip geografi. Yang kemudian penyajiannya seperti yang tadi Ibu sampaikan, kita menggunakan talk show. Kita mulai untuk pencarian artikel-artikel yang nantinya kita analisis dan penyajiannya dengan talk show. Keluarkan, HP-nya keluarkan. Ingat, berdiskusi dengan teman, bekerja sama ya, jangan individual. Apa dikirim aja? Saya, Naila Novita Utami, akan menyampaikan informasi terkait dengan catatan gempa di Bali yang terjadi pada tahun ini. Letak geografi dari Provinsi Bali yang diapit oleh 2 generator sumber gempa menjadikan Pulau Dewata ini berpotensi rawan gempa bumi. Hal ini juga dibuktikan dari berbagai catatan gempa yang terjadi di Pulau Bali, di mana kondisi ini menuntut masyarakat Bali untuk siap dan waspada agar menghadapi potensi gempa bumi. Selamat pagi Bapak Syahidin Ege dan Ibu Anisatul Umniyah, salam tangguh dan salam sehat. Bagaimana menurut Bapak tentang gempa bumi yang terjadi di Bali untuk beberapa hari ini? Jadi rentetan gempa bumi yang berpusat di Tianyar Bali sejak 27 Juli tahun 2022 hingga malam hari ini memang tidak begitu besar, tapi dapat berdampak buruk. Baik Pak, bisa dijelasin lebih lanjut? Tadi Anda mengatakan bahwa gempa bumi ini tidak begitu besar kekuatannya, tapi ternyata dapat menimbulkan kerusakan yang cukup banyak. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Ya, jadi gempa bumi ini memang tidak begitu besar, tapi karena kedalamannya yang begitu dangkal dan juga bangunan-bangunan di sekitar di daerah sekitar gempa tersebut tidak standar, dan juga terdapat banyak tanah lunak yang terjadi akibat
endapan lahar dari gunung tersebut menjadikan ya sangat berpotensi untuk longsor gitu. Apalagi di situ perbukitannya cukup tinggi. Baik, jadi untuk gempa bumi ini sendiri ternyata tidak hanya dirasakan oleh masyarakat Bali, tapi juga dirasakan oleh masyarakat luar Bali. Apakah benar begitu? Iya benar. Gempa bumi utama dengan bermagnitudo 4,8 getarannya sampai Kabupaten Banyuwangi dan wilayah timur, yaitu seluruh Pulau Lombok ada laporan hasil turut merasakannya. Tapi gempa susulannya dengan magnitudo 3,4 hanya dirasakan di wilayah Gunung Agung, Batur saja, khususnya Karangasem, Bangli, Gianyar, Buleleng, Denpasar, dan Tabanan. Tapi saya bersyukur bahwa gempa ini tidak banyak susulan. Pihak kami di BMKG mencatat hanya ada 3 gempa susulan setelah main shock-nya dengan bermagnitudo 4,8. Kemudian gempa susulan dari yang pertama sampai ketiga secara berturut-turut berkekuatan 3,8, 2,7, 2,1 dan siangnya pukul 13.00 waktu Indonesia Barat itu sudah berakhir. Setelah itu tidak ada gempa lagi, itulah menariknya. Demikian tadi cuplikan laporan gempa bumi di Bali yang terjadi pada tanggal 27 Juli 2022. Saya Naila Nurfita Utami, pamit undur diri. Selamat pagi dan salam sehat. Sebelum dimulainya talkshow, tadi kelompok 1 sudah menginformasikan yaitu mencatat poin-poin penting berkaitan dengan prinsip geografi. Di mana sih dalam talkshow tersebut yang mengandung prinsip geografi? Dana. Yang pertama yaitu prinsip distribusi. Gempa bumi ini tercatat dirasakan oleh beberapa kabupaten lain di Bali seperti Tabanan, Bandung, dan Buleleng. Bahkan gempa terasa hingga beberapa kawasan di Nusa Tenggara Barat seperti Mataram, Lombok Tengah, Lombok Utara, Lombok Barat, dan Lombok Timur. Buat yang prinsip distribusi itu, gempa bumi ini tercatat dirasakan oleh beberapa kabupaten lain di Bali seperti Tabanan, Bandung, dan Buleleng, Badung. Bahkan gempa terasa hingga di beberapa kawasan lain di Nusa Tenggara Barat seperti Mataram, Lombok Tengah, Lombok Utara, Lombok Barat, dan Lombok Timur. Kalau prinsip interrelasinya, gempa ini itu gempa tektonik akibat pergeseran sesar naik Flores. Ya. Buka buku refleksinya, kita masuk ke refleksi hari ini. Seperti kemarin dibaca dulu refleksinya, pertanyaan-pertanyaannya diisi ya. Yang tadi disajikan materi yang kalian kuasai, materi yang belum dikuasai, kemudian bagaimana tindak lanjut yang akan kalian upayakan kaitannya dengan materi yang belum kalian pelajari. Dan Ibu juga akan membagikan kaitannya dengan evaluasi hari ini ya untuk asesmen formatif. Ada LKPD, silakan dibuka HP-nya sekalian nanti dikerjakan kalau sudah dikumpulkan. Oke, tinggal 2 lagi. Oke, sip. Terima kasih. Oke, untuk pembelajaran hari ini, tadi apa sih yang sudah kalian dapatkan berkaitan dengan prinsip? Ada berapa prinsip? 4. Apa? Deskripsi, distribusi, interrelasi, deskripsi, porologi. Dengan kita belajar prinsip ilmu geografi, kita bisa menjelaskan fenomena geografi yang terjadi dengan memahami karakteristik dan keterkaitan fenomena tersebut dengan permasalahan yang lainnya. Untuk minggu depan, kita masuk pada materi yang baru ya. Kalian pelajari juga di rumah, kaitannya dengan materi baru kita adalah konsep geografi. Begitu ya. Ibu Agiri, silakan ketua kelas siapkan terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga tetap sehat dan kita juga selalu semangat. Terima kasih kerjasamanya.